Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Amalia Mabratul Kintani dengan yang belakang 064. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS saya, UTS Manajemen Media Cetak, Elektronik dan Online. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, refleksi pribadi, praktik konsumsi media. Poin pertama, media apa saja yang paling sering Anda akses dan mengapa? Nah, dalam 2 minggu terakhir ini, media yang sering saya akses itu media online. Mengapa? Karena media online itu sering kita gunakan apalagi dengan gadget karena mudah diakses dan kecepatan dalam memperbarui informasi. Media sosial dan platform digital bikin orang langsung menimbrung. Jadi lebih gampang terlibat sama berita atau konten yang mereka suka. Apalagi Gen Z, mereka lebih suka konten yang cepat sesuai keinginan dan bisa sambil nyambung ngobrol sama teman-teman di platform itu. Lalu yang poin kedua itu, bagaimana Anda membedakan kredibilitas antara media cetak, elektronik, dan online. Nah, media cetak seperti koran dan majalah itu seringkali memiliki proses informasi yang ketat. Mereka biasanya memperkerjakan jurnalis profesional dan editor yang berpengalaman yang berkontribusi pada kualitas dan akurasi informasi. Media cetak juga cenderung memiliki referensi yang lebih stabil karena mereka udah ada dari duluan dan biasanya harus ngikutin aturan yang lebih ketat juga, namun mereka mungkin tidak selalu up to date dengan berita terkini dibandingkan dengan media online. Media cetak seperti koran dan majalah biasanya memiliki reputasi yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Media elektronik dan online, meskipun info bisa disampaikan lebih cepat, tetap saja tantangannya ada kayak menjaga keakuratan data dan ngurangin kemungkinan salah info. Nah, secara umum media cetak menjalani tahapan editorial yang lebih sama, termasuk validasi fakta dan investigasi sumber yang lebih mendalam. Media elektronik termasuk televisi dan radio memiliki keunggulan dalam penyampaian informasi yang cepat, akan tapi kedalaman analisis seringkali menjadi pertimbangannya. Media online memberikan akses yang lebih praktis dan instan, tapi soal verifikasi dan kalkulatannya kadang nggak sekuat media tradisional. Soalnya sumber infonya banyak banget dan beragam di internet. Karena nggak semua ngikutin standar jurnalistik yang sama, akhirnya tingkat kepercayaan orang ke info yang ada itu bisa berbeda-beda banget. Nah, untuk poin ketiga itu, berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana sebaiknya manajemen media online menjaga kredibilitas di tengah derasnya informasi dan hoax. Nah, sebelum mempublikasikan berita, langkah baiknya kita memeriksa sumber informasinya, memastikan bahwa data yang digunakan itu akurat dan menginformasi dengan narasumber yang relevan. Mengedukasi pembaca tentang cara mengenali berita palsu dan hoax juga sangat penting. Nah, jadi media juga bisa membuat konten yang menjelaskan cara membedakan informasi yang pasti dan tidak pasti, sehingga pembaca bisa lebih kritis dan dalam mengkonsumsi berita. Menjaga standar tinggi dalam penulisan dan penyajian konten sangat penting biar nggak ketipu sama clickbait atau judul yang ngaco. Penting juga buat pastiin artikelnya beneran ditulis dengan bagus dan ngasih info yang jelas. Nah, untuk soal nomor 2, perbandingan konsumsi media generasi yang berbeda. Untuk poin pertama, media apa yang paling sering mereka konsumsi, cetak, elektronik, atau online? Dan untuk poin kedua, apa alasan mereka memilih media tersebut? Nah, jadi untuk narasumber pertama itu ibu saya yang berumur 45 tahun. Dia memilih untuk media online. Nah, alasannya karena lebih suka memakai handphone karena aksesnya untuk mencari informasinya itu lebih mudah dan cepat. Nah, serta lebih fleksibel, jadi bisa dibawa kemana-mana karena pasti digenggam, mudah dipahami. Nah, saya juga kalau lihat berita-berita itu sukanya di Facebook seperti itu ya kutipannya. Nah, untuk narasumber kedua itu, namanya Mbak Arin. Nah, ia berusia 18 tahun dan ia memilih media online karena lebih mudah untuk diakses dan dibawa kemana-mana. Informasi juga bisa diperbarui setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Cuma manusia butuh koneksi internet. Nah, untuk poin kedua, apa yang bisa dipelajari dari perbedaan pola konsumsi ini untuk pengembangan manajemen media. Nah, dari 2 narasumber yang saya wawancarai, mereka memilih media online. Jadi kita bisa belajar banyak hal yang berguna untuk pengembangan manajemen media. Nah, tiap kelompok umurnya itu atau jenis orang tuh punya gaya sendiri buat nyari dan nikmatin kontennya. Nah, kayak anak Gen Z itu lebih
Jadi itu lebih suka video yang cepat dan bisa diajak interaksi, beda sama orang yang dewasa itu mungkin lebih suka baca artikel yang detail. Nah, kalau mengelola medianya itu, ngertiin ini, mereka jadi bisa bikin konten yang pas buat selera masing-masing. Nggak semua orang tuh bukain internet lewat tempat yang sama, ada juga yang lebih betah di Facebook. Nah, kalau yang ngurusin media ingin platform mana sih yang paling, ramai dipakai sama orang-orang yang mereka tuju. Mereka jadi bisa fokus deh bikin konten di tempat yang paling pas. Biasanya orang itu ngakses media juga bisa beda-beda tergantung waktu. Contohnya kayak banyak yang buka media pas pagi sebelum kerja atau malam setelah pulang kerja. Nah, info kayak gini bisa bantu nemuin kapanpun waktu terbaik untuk ngepost konten biar makin banyak yang lihat. Cara orang konsumsi konten konten juga nunjukin seberapa tertarik mereka. Kalau mereka rajin komen atau share, tandanya kontennya menarik. Nah, tim media bisa pakai respon kayak gitu buat nyusun konten yang lebih oke untuk kedepannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.